Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu peternakan, khususnya mengenal ternak domba. Anda sudah mengenal asal-usul ternak domba, perbedaan domba liar dengan domba domestikasi, mengenal berbagai fungsi ternak domba hingga pakan yang disukai oleh domba. Sekarang kita mulai mengenal perbedaan dan kemiripan antara ternak domba dan ternak kambing. Sangat banyak hal yang mendasari kenapa kita bisa menetapkan bahwa domba adalah bukan kambing. Mereka adalah dua makhluk dalam kategori yang berbeda. Dari sudut taksonomi, Anda sudah mempelajari bahwa mereka masih bersama dalam satu subfamilia, yaitu Caprinae. Masih ingat ya? Namun pada saat genus, mereka sudah berbeda. Kambing bergenus Capra, sedangkan domba bergenus Ovis. Tentunya step di bawahnya pasti sudah makin berbeda. Nanti akan Anda pelajari lebih detail pada mata kuliah genetika ternak dan ilmu pemulihan ternak, apakah individu yang berbeda spesies bisa dikawinkan. Selain genus, jumlah kromosom juga berbeda antara domba dan kambing. Karena jumlah kromosom domba ada 54 buah atau 27 pasang. Sedangkan jumlah kromosom kambing ada 60 buah atau 30 pasang. Selain genus dan jumlah kromosom, ternyata kelenjar juga berbeda. Letak dan jenis kelenjar yang menghasilkan bau pada domba dan kambing berbeda. Domba memiliki 3 lokasi kantung yang berisi kelenjar atau glandula sebaceous atau kelenjar eksokrin yang menghasilkan lanolin. Kelenjar tersebut terletak pada daerah infraorbital atau dekat mata, di bawahnya mata sedikit. Ada 2 di situ ya, 2 kelenjar. Fungsi dari kelenjar infraorbital atau suborbitalis yang menyebabkan mata domba seperti berair mata, fungsinya adalah untuk penentuan status atau peringkat sosial. Misalnya di padang rumput ada 2 ekor domba yang saling bersaing untuk menjadi pemimpin. Mereka akan saling menciumi daerah infraorbital lawan. Tingkah laku ini merupakan sarana membangun dominasi untuk menentukan siapa yang lebih berkuasa tanpa harus ada perkelahian. Fungsi lain dari kelenjar pada bawah mata tersebut adalah berhubungan dengan tingkah laku reproduksi. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar di daerah celah kuku atau interdigitalis. Ada 4 di situ. Kelenjar interdigitalis terletak pada celah kuku, berbentuk sekresi kental, berminyak, tembus cahaya, dan menghasilkan bau yang tidak terlalu tajam. Cairan ini melumasi tendon kaki dan memungkinkan domba tahu lokasi sebelumnya dia merumput, serta bisa jadi penanda bila seekor domba kehilangan kontak dari kelompoknya atau dia tersesat. Jadi semacam fungsi penanda wilayah. Kelenjar yang ketiga adalah di dekat skrotum dan ambing atau inguinal. Kelenjar inguinal terletak di bagian abdomen dekat dengan ambing dan skrotum. Diduga bau dari kelenjar tersebut yang memungkinkan anak domba mengetahui ibunya dari bau khas tersebut. Itu adalah kelenjar pada domba. Sedangkan pada kambing, kelenjar bau yang sangat tajam yang disebut bau prengus dan hanya dimiliki oleh kambing jantan dewasa, terletak pada bagian pangkal tanduk. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa bau yang menyengat tersebut berasal dari bawah ekor. Perbedaan berikut antara domba dan kambing adalah jenggot. Jenggot hanya ada pada kambing jantan. Jadi tidak ada domba yang berjenggot. Yang berjenggot hanya kambing. Oke, ini jenggotnya.
Perbedaan selanjutnya adalah bibir atas. Bibir atas domba bercelah, sedangkan bibir atas kambing tidak bercelah. Silakan Anda perhatikan bagian bibir atas domba dan bagian bibir atas kambing. Sudah lihat ya perbedaannya ya? Ada celah dan tidak ada celah. Celah pada bibir domba disebut distinct filtrum, seperti ini. Adanya celah tersebut berhubungan dengan cara makan domba. Nanti pada tahap berikutnya akan diterangkan lebih detail tentang cara makan domba dan kambing. Ya. Yang lain, perbedaan domba dan kambing pada ekor. Ekor domba cenderung lurus ke bawah, ukurannya agak panjang, meskipun ada domba yang secara genetik berekor pendek. Sedangkan ekor kambing bentuknya lebih kecil, pendek, mencuat ke atas. Coba cari tahu seperti apa kira-kira ekor domba dan kambing pada saat mereka takut, mereka sakit, atau mereka sedang kesulitan. Berbeda kondisinya. Ekor domba yang panjang menyebabkan kadangkala dilakukan docking atau pemotongan ekor. Jadi ini terlihat ekornya panjang ke bawah, ini ekor kambing ke atas, pendek dan ke atas. Ini juga ekor kambing ke atas, ekor domba panjang ke bawah. Oke, tadi disampaikan docking adalah pemotongan ekor pada domba. Kita pelajari sekarang fungsi ekor pada domba, yaitu ekor melindungi vulva, anus, dan ambing dari suhu ekstrim. Ekor juga berfungsi menyebarkan feses. Ingat, karakter feses kambing yang Anda lihat di tanah. Tersebar-sebar, bukan? Coba ingat-ingat posisi feses sapi di tanah. Apa bedanya? Ya. Docking atau pemotongan ekor dilakukan agar mencegah terjadinya penumpukan feses pada ekor dan paha belakang. Bila ada feses yang menempel pada lokasi ekor dan paha belakang, maka akan mengundang lalat, yang lalat itu menjadi vektor penyakit yang disebut fly strike. Selain itu, fungsi pemotongan ekor atau docking pada domba adalah untuk memudahkan saat pencukuran bulu domba. Docking adalah pemotongan ekor domba yang dilakukan pada saat dombanya masih muda. Kenapa? Supaya dombanya belum mengenal atau belum punya pengalaman tentang rasa sakit, selain untuk mengurangi stres. Berapa panjangnya ekor harus dipotong? Apakah dihabiskan sehingga dombanya tidak memiliki ekor sama sekali? Tentu tidak. Panjang ekor disisakan agar dapat menutupi anus pada jantan dan pada betina menutupi vulva. Oke. Berikut tampilan domba yang telah melalui proses docking. Ini yang sudah docking, sudah dipotong ekornya. Oke. Anda bisa lihat juga beberapa bangsa domba yang secara genetik memang berekor panjang. Ini ekornya panjang secara genetik dan setelah dipotong atau didocking menjadi bentuknya seperti ini. Ada pula bangsa domba yang secara genetik berekor pendek atau berekor tipis, ya. Atau ada juga yang gendut ekornya, ya. Sekarang ini juga ekor tipis. Nah, ini ekornya kecil sekali ekornya, dan ini ekor tipis. Jadi ada ekor gemuk, ekor tipis, ekornya panjang, harus dipotong melalui proses docking. Sekarang kita pindah cerita ke tanduk. Wah, untuk tanduk pada domba ada yang memiliki tanduk yang panjang, ada yang melengkung, ini melengkung, melingkar-lingkar,
Namun ada juga yang secara genetik memang tidak bertanduk atau disebut poult. Kambing juga sama. Ada yang bertanduk panjang, lurus, ke arah atas atau ke arah samping, tapi tidak melengkung, tidak melingkar-lingkar seperti domba. Ada juga yang tidak bertanduk secara genetik atau disebut poult, ya. Bila kita lihat pada bagan, ternyata ada bangsa domba yang hanya pada ternak jantannya saja yang bertanduk. Dan ada bangsa domba yang baik jantan maupun betina memiliki tanduk. Ada juga umumnya domba tuh memiliki tanduk satu pasang, sepasang di bagian kiri dan kanan. Tapi ada yang unik, ada bangsa domba, misalnya contoh bangsa domba Jacob dan bangsa domba Navajo Churro, itu memiliki tanduk lebih dari satu pasang. Seperti apa ya penampilannya ya? Oke, tampilan pada layar adalah domba yang memiliki tanduk lebih dari satu pasang. Unik bukan? Tanduknya ada 4. Wah, ya. Ini adalah domba. Dan kalau kambing bentuknya seperti ini. Ada kambing yang tanduknya lebih dari satu pasang. Oke. Berikut tampilan dari bangsa domba Jacob dan pejantan dari bangsa domba Navajo Churro. Kondisi tanduknya ada 2 pasang. Pada pejantan bangsa domba Navajo memperlihatkan masih kuatnya darah domba primitif pada bangsa tersebut. Oke, sudah dilihat? Sudah dinikmati bentuk tanduknya yang lebih dari satu. Kemudian sekarang gambar yang di bawah memperlihatkan pejantan dari bangsa domba Shropshire dan Lincoln yang poult, tidak bertanduk secara genetik. Jadi ketiadaan tanduk bukan karena tanduknya dipotong atau dihorning. Nanti pada mata kuliah lain akan dijelaskan fungsinya, tujuannya, caranya, alatnya untuk melakukan dehorning. Perbedaan lain dari domba dan kambing yang lainnya selain tanduk, tadi apalagi ada celah di bibirnya gitu ya, kromosomnya, bulu. Sekarang kita cerita bulu. Bulu yang dimiliki oleh domba dan kambing beda. Artinya hanya dengan melihat bulunya saja Anda sudah harus dapat membedakan mana domba, mana kambing. Kita lihat domba cenderung bulunya gembel atau lebat, panjang, agak keriting. Sedangkan pada kambing bulunya cenderung agak kasar, pendek, lurus. Jadi biasa disebutnya rambut. Oke. Karena kondisi yang berbeda dari rambut dan bulu, maka domba lebih berbulu panjang, keriting, lebat, butuh pencukuran dan penyisiran yang rutin. Sedangkan kambing yang lebih berambut tidak butuh penyisiran dan pencukuran. Bisa dimengerti ya? Sekarang warna bulu. Warna bulu domba dan kambing punya kesamaan. Ada yang hitam, putih, coklat, campuran, dan lain-lain. Namun domba lebih banyak yang berwarna putih, sedangkan warna kambing lebih bervariasi. Yang lainnya, perbedaan yang lain. Telinga. Oke. Baik, telinga domba, kita lihat ini telinga domba berbeda dengan telinga kambing. Wah, berbeda ternyata ya. Telinga domba terlihat ramping, menegak ke atas atau tidak terkulai. Ukuran telinga domba ada yang kecil hingga sedang.
Sedangkan telinga kambing bermacam-macam ukurannya, dari yang pendek, tegak, lebar, agak terkulai, sampai yang panjang seperti kambing etawah, ada semua. Oke. Ya, kita lihat jenis dari kupingnya saja sudah beda. Selanjutnya perbedaan lain, jenis pakan. Ternyata domba lebih menyukai rumput yang pendek di permukaan tanah, atau dia suka alang-alang, atau dia suka tanaman berdaun 3, dan domba tidak terlalu pemilih. Sedangkan kambing lebih menyukai daun atau semak. Cara makan domba, seperti ini. Ini cara makan kambing. Wah, beda ya. Merumput, ini makannya daun-daun dan semak. Berbeda ya, bisa dibedakan kan? Sekarang dari cara makannya. Tadi dari jenis pakannya, sekarang dari cara makannya. Ini seperti ini, sudah terlihat bedanya. Ada namanya sendiri. Cara makan domba yang lebih senang merumput di permukaan tanah dengan cepat dan gayanya menunduk, itu namanya grazer. Jadi cara makannya adalah grazer pada domba. Tadi masih ingat yang distinct filtrum ya? Nah, karena cara makan grazer dan adanya celah pada bibir atas domba menyebabkan domba bisa merumput hingga bagian bawah tanaman dan rapat dengan permukaan tanah. Nah, itu yang menyebabkan rumput menjadi sangat pendek. Sekarang kondisi yang menggambarkan domba yang sedang merumput saya perlihatkan macam-macam. Merumput atau grazing istilahnya. Ini grazing di daerah negara Virginia, ini di Montana, di Meksiko, di Maryland. Seperti ini kondisinya domba yang sedang merumput, sedang grazing. Kemudian domba juga bisa merumput di padang rumput di daerah subtropik dalam keadaan rumput yang menghijau seperti ini, atau dalam keadaan musim dingin yang padang rumputnya tertutupi salju, mereka masih merumput. Tadi cara makannya domba disebut grazer. Sekarang kita lihat cara makan kambing yang suka daun dan semak-semak. Namanya browser. Kambing lebih memilih merenggut daun segar, pucuk daun, ranting, semak, tumbuhan merambat. Meskipun kambing masih mau makan rumput, ya. Ini namanya browser. Lihat makannya di atas, wow, sampai memanjat, ya. Karena pakannya berupa daun, pucuk daun, semak, tanaman merambat yang cenderung agak di atas, maka kambing punya kemampuan berdiri pada kedua kaki belakangnya untuk menggapai daun yang tinggi. Oke. Berikut adalah gaya kambing yang sedang berdiri pada kaki belakang untuk merenggut pucuk daun. Wah, hebat ya, bisa seperti ini kambing. Oke, pernah lihat dalam keadaan sebenarnya? Ini adalah tingkah laku dari kambing yang menyukai pucuk daun. Kemampuan kambing yang menakjubkan juga terlihat pada saat mereka memanjat pada lingkungan yang ekstrim untuk mendapatkan pakan hijauan. Seperti terlihat pada gambar, kambing bahkan bisa naik di atas pohon seperti ini atau memanjat tebing bebatuan yang curam untuk mendapatkan pucuk daun sebagai pakannya. Kambing juga dapat mengkonsumsi biji-bijian seperti biji jagung, gandum, oat, kedelai, kacang, atau biji bunga matahari. Oh ya, kambing tidak suka kalau kakinya kena air basah. Jadi mereka lebih suka dan lebih cepat-cepat kalau ada daerah yang basah, mereka cari tempat yang agak lebih tinggi supaya kakinya tidak basah. Oke, sudah banyak saya membahas tentang perbedaan domba dan kambing. Semoga Anda senang mempelajarinya dan
Semangat belajar!